Salam, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 25 Juli 2025 tertulis pada kitab Amsal pasal 24 ayat 11 sampai 12. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Orang percaya harus berbuat yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, selamatkan mereka yang akan dibawa menuju kematian, selamatkan mereka yang sedang menuju pembantaian. Pertanyaannya, siapakah orang-orang seperti itu saat ini yang terancam kematian? Ya, ada banyak, termasuk kita umat percaya yang terbilang minoritas yang mengalami ketidakadilan. Ada juga orang-orang yang terjebak dalam industri perdagangan seks, kebejatan moral, dan yang sakit parah, bahkan yang hanya sakit kronis dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, sebagai orang percaya, seharusnya kita ikut berperan, sekalipun hanya dalam doa. Setidaknya, kita harus menyadari masalah ketidakadilan ini. Salomo hendak mengingatkan, mereka adalah orang-orang yang Tuhan kasihi dan yang memperjuangkan hidup. Maka kita yang telah menerima, memiliki kehidupan dan keselamatan, harusnya melakukan sesuatu yang digerakkan kuasa Roh Kudus. Mereka perlu mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidup seperti kita yang sehat ini. Tuhan yang memberi hidup mengharapkannya juga dari kita. Kita tidak bisa tidak melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita terpanggil untuk peka akan hidup dan kehidupan ini. Bukan hanya diri kita ini saja, orang lain pun berharga dan perlu untuk menikmati hidup yang sudah dianugerahkan Tuhan. Jangan pernah peduli atau masa bodoh. Kita perlu mengatakan sesuatu kepada mereka yang berada di ambang kegagalan sebelum menjadi masalah besar. Sekalipun lebih mudah untuk tidak berbuat apa-apa di masa sulit, tetapi bukan itu tujuan kita diciptakan. Tuhan mencari orang-orang yang mau berinisiatif, yang mau menyampaikan kebenaran di saat-saat sulit. Jadi, apa yang akan kita perbuat? Karena Yesus adalah Tuhan kita, maka saya, saudara, harus melakukan sesuatu. Mari kita mulai bertindak untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat bagimu saja, Bapa. Engkau saja Tuhan yang setia, yang selalu menyertai hidup kami. Engkau menginginkan kami menjadi pelaku kebaikan, yang berinisiatif menyampaikan kebenaran, meskipun di masa-masa sulit. Tolong mampukan kami ya Tuhan, kuasai hidup kami di dalam Roh-Mu. Berkenanlah menuntun perjalanan hidup ini. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Tuhan, kami pun akan melanjutkan pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas, rutinitas giat kami. Tolong Tuhan tuntun di jalan-Mu yang benar. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami yang masih sakit, berobat jalan, berobat rutinitas, pemulihan. Tolong Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Berkati obat, pengobatan, dan perawatannya. Jadikan mereka sembuh. Tuhan hibur yang berduka. Tuhan lawatlah yang mengalami kesusahan, yang galau. Beri solusi terbaik. Anak-anak kami yang sekolah, berkati studinya, dan yang sudah bekerja. Tuhan selalu jagai, jauh dari pergaulan bebas, narkoba, judi online. Jadikan mereka anak yang takut akan Engkau Tuhan, yang masih mencari pekerjaannya. Beri hikmat dan beri kesabaran
Dan Tuhan juga yang mempertemukan pekerjaan untuk diperoleh, yang berulang tahun, yang bersuka cita dalam penyertaan-Mu saja. Engkaulah Tuhan kami yang selalu mengasihi kehidupan ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.